Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan nasional yang telah lama diusahakan petani secara intensif. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia selalu membutuhkan bawang merah yang biasanya berfungsi sebagai bumbu penyedap masakan. Selain itu, bawang merah juga memiliki potensi dimanfaatkan sebagai bahan baku industri olahan serta sumber biofarmaka. Maka tidak heran jika konsumsi bawang merah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai 650.000 ton dan meningkat sekitar 5% tiap tahunnya sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri olahan. Hal ini akan menyebabkan kebutuhan bawang merah di masa mendatang akan terus meningkat sehingga harus diiringi dengan peningkatan produksinya. Usaha budidaya bawang merah oleh petani biasanya menggunakan umbi. Saat ini ada teknologi baru untuk penanaman bawang merah, yaitu menggunakan biji atau yang dikenal dengan nama True Shallot Seed atau TSS. Penggunaan teknologi TSS memiliki keunggulan 3M, yaitu mudah, murah, dan menguntungkan. Budidaya TSS tidak jauh berbeda dengan budidaya bawang merah pada umumnya. Selain mudah dalam penyimpanan, TSS juga lebih mudah dalam transportasinya. Selain itu, TSS juga lebih sehat karena tidak membawa penyakit tertular benih atau yang dikenal dengan non-seed worm. Jika dalam 1 hektar penanaman bawang merah menggunakan umbi, memerlukan 1-1,5 ton umbi. Penanaman bawang merah menggunakan TSS hanya memerlukan 4-5 kg saja. Jika dilihat dari potensi hasil panennya, penanaman menggunakan umbi mempunyai potensi hasil berkisar antara 10-15 ton per hektar. Sementara itu, penggunaan TSS mempunyai potensi hasil antara 15-25 ton per hektar, sehingga lebih menguntungkan. Saat ini, PT Iswesít Indonesia mempunyai produk TSS unggulan, yaitu Sanren dan Lokananta, yang dihasilkan dari hasil riset pemulihan tanaman dalam negeri. Program pemulihan tanaman bawang merah menggunakan tetua berkualitas yang diproduksi dari berbagai sumber, baik dari lokal maupun eksternal. Pemulihan bawang merah dilakukan di dataran rendah sampai tinggi yang mempunyai lingkungan tumbuh yang sesuai. Untuk proses pembungaan, penelitian dilakukan di dataran tinggi agar proses pembungaan lebih maksimal. Proses mendapatkan TSS berkualitas didapatkan dengan persilangan yang dilakukan oleh tim peneliti. Selain itu, juga didukung oleh alat dan teknologi modern, sehingga proses mendapatkan benih berkualitas lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk menghasilkan panen yang melimpah, berikut tahapan-tahapan budidaya bawang merah menggunakan TSS. Yang pertama adalah persemaian. Yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah media penyemaian harus bersifat remah. Jika kondisi tanah sudah remah, bisa dilakukan persemaian secara langsung. Namun jika belum, proses mendapatkan media yang remah bisa dilakukan dengan menggunakan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, pupuk kandang halus dan tanah halus dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, tanah halus, pupuk kandang halus, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Ketiga, bisa menggunakan sekam yang langsung dibakar di lahan persemaian. Ada beberapa keuntungan menggunakan media sekam yang dibakar langsung di lahan. Di antaranya adalah media menjadi lebih remah, meminimalisir pertumbuhan gulma dan penyakit terbawa tanah atau soil borne, serta paling murah jika dibandingkan dengan media lainnya. Untuk media menggunakan sekam yang langsung dibakar di lahan, sekam padi ditumpuk merata di atas bedengan dengan tebal 15-20 cm. Pembakaran dilakukan dengan menambahkan titik api dengan jarak 1 meter. Kemudian api dibiarkan menyala selama 1 malam. Setelah proses pembakaran selesai, lahan persemaian dibasahi menggunakan air secara merata
Setelah itu, media diaduk untuk mencampurkan media tanam dan membuat tempat persemaian lebih remah. Pengadukan tanah dilakukan dengan tidak terlalu dalam menggunakan korek, cangkul kecil, maupun alat yang lainnya. Setelah media diaduk, kemudian diratakan kembali agar mudah dalam proses selanjutnya. Setelah itu, tanah dibuat alur menggunakan kayu atau bambu dengan jarak 10 sampai dengan 15 cm. Alur tersebut nantinya berfungsi sebagai tempat penaburan benih. Setelah pembuatan alur selesai, benih siap untuk ditabur. Sebelum melakukan penaburan, benih diberikan perlakuan fungisida. Selain untuk melindungi terhadap serangan hama dan penyakit, perlakuan fungisida juga berfungsi sebagai pewarnaan pada benih agar mudah terlihat. Penyemaian dilakukan dengan menabur benih pada alur yang sudah dibuat dengan takaran kurang lebih 1 gram benih bawang merah per alurnya. Setelah itu, alur ditutup dengan menaburkan sekam di atasnya. Kemudian disiram menggunakan air secara merata. Penyiraman sebaiknya menggunakan alat dengan semburan air yang lembut. Setelah 1 minggu, seedling TSS sudah mulai muncul di permukaan. Perawatan seedling dilakukan dengan penyiraman berkala serta pemupukan dalam bentuk larutan. Pada saat musim hujan, sebaiknya pembibitan diberi naungan atau sungkup plastik yang bisa dibuka tutup. Selain bisa dilakukan secara langsung di lahan, penyemaian juga bisa dilakukan di polybag, tray, atau baki yang bisa dilakukan di pekarangan rumah. Persiapan lahan dilakukan dengan cara mengolah lahan menggunakan traktor maupun menggunakan cangkul. Lahan diolah dengan kedalaman antara 30 sampai 40 cm. Jika pH tanah kurang dari 6, sebaiknya lahan ditaburi kapur pertanian sebanyak 5 ton per hektar. Setelah tanah diolah, bedengan dibuat secara manual menggunakan cangkul. Bedengan dibuat dengan tinggi minimal 20 cm. Lebar bedengan maupun jarak antar bedengan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum melakukan penanaman, perlu diperhatikan ciri-ciri seedling yang bagus untuk ditanam. Bibit siap tanam mempunyai umur berkisar antara 35 sampai 42 HSS atau hari setelah semai. Daun berwarna hijau cerah berjumlah 5 sampai 6 helai dengan panjang 15 sampai 20 cm dan juga memiliki perakaran yang baik. Sebelum melakukan penanaman, basahi bedengan terlebih dahulu menggunakan air. Setelah itu, jarak lubang tanam dibuat. Penanaman bawang merah untuk dataran rendah, jarak tanam yang direkomendasikan adalah 10 x 10 cm. Untuk dataran tinggi dan musim hujan, jarak tanam yang direkomendasikan adalah 15 x 15 cm. Pemeliharaan atau perawatan tanaman bawang merah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bawang merah tumbuh bagus sampai dengan panen. Pemeliharaan tanaman bawang merah menggunakan TSS pada prinsipnya sama saja dengan pemeliharaan tanaman bawang merah menggunakan umbi. Penyiraman bertujuan untuk menjaga pasokan kebutuhan air agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penyiraman bisa dilakukan dengan sistem genangan atau lep, menggunakan gembor atau embret, maupun menggunakan sprinkle. Khusus untuk penggunaan TSS, kebutuhan air tanaman perlu dipantau agar tercukupi dengan baik pada 2 minggu awal setelah tanam. Untuk menjaga agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu oleh adanya rumput yang tumbuh di sekitar, maka penyiangan perlu dilakukan. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumputan atau gulma di bedengan secara langsung, menggunakan tangan maupun alat lainnya. Untuk menjaga kebutuhan nutrisi tanaman selalu tersedia dengan baik hingga pemanenan, pemupukan perlu dilakukan. Pemupukan dilakukan dengan berimbang sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan disesuaikan dengan kesuburan tanah serta penampakan tanaman.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT perlu dilakukan agar tanaman terhindar dari kerusakan yang ditimbulkan. Pengendalian organisme pengganggu tanaman bisa dilakukan dengan menggunakan kultur teknis, mekanik, biopestisida, maupun menggunakan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia harus disesuaikan dengan anjuran penggunaan secara bijak dan tidak berlebihan agar tidak merusak lingkungan sekitar. Tanaman bawang merah siap dipanen jika sudah berumur berkisar antara 60 sampai 65 hari setelah tanam. Leher batang 60% lunak, tanaman rebah, serta 75% daun menguning. Penyiraman dihentikan 1 minggu sebelum tanaman dipanen. Pemanenan dilakukan dengan cara bawang merah dicabut secara perlahan agar tidak rusak atau tertinggal di dalam tanah. Batangnya diikat kemudian dikeringkan selama 1-2 minggu di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah kering, umbi disimpan di gudang dengan suhu 25-30 derajat Celcius.